Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Tahu dia kalau begitu. Jangan. Ad-Dirra udah ketemu. Udah. Tiga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dirra, lafaz ad-dirra minal idrari, dari lafaz idrar. Wahwa, yaitu al-iksar, banyak atau deras. Ad-dar'u, lafaz ad-dar'u kalau dikatakan ad-ra'at, keluar susu. Asyatu, kambing. Ai, artinya nazala, keluar. Labanuha, susunya kambing. Qablan nitaji, sebelum beranak. Ai qabla wado'aha, artinya sebelum melahirkan. Hamlaha, kandungannya kambing. Bil ittiba'i, karena mengikuti. Li khabar Syafi'i, karena hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Annahu, bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam kana idza sala, adalah beliau apabila mengalir. As-sailu, aliran. Qala, maka beliau bersabda, ukhriju, atau akhriju, maaf, akhriju, keluarlah kalian, bina, bersama kami, ila hadzal ladzi, kepada aliran ini air. Ja'alahu, yang telah menjadikannya. Allahu, Allah, tahuran, suci. Fanatoharu, kemudian
kami bersuci atau bisa jadi mandi, bisa bersih. Minhu darinya. Wa nahmadullah dan kami memuji Allah. Warawat dan meriwayatkan Muslimun wa ghairuhu an Anasin radhiyallahu anhu qala, ia berkata, asobana mengenai kepada kami wa nahnu dan keadaan kami ma'a Rasulillah bersama Rasulullah SAW matarun hujan. Qala Anas berkata, fahasara kemudian Nabi melepas saubahu bajunya hatta asabahu sehingga mengenai Nabi minal matari dari hujan. Fakulna kemudian kami bertanya, lima sonata hada, karena apa engkau melakukan ini? Lima sonata hada, karena apa engkau melakukan ini? Qala Nabi menjawab, li'annahu karena bahwasannya hujan hadithu ahdin barunya masa Rabbihi ta'ala dengan yang punya hujan, itu Allah ta'ala. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, maknahu arti barunya masa annal matara bahwasanya hujan rahmatun rahmat wahwa dan ia hujan qaribul ahdi dekatnya waktu
bi khalqillahi ta'ala, dengan makhluknya Allah Ta'ala. Laha bagi rahmat. Fayatabarraku, kemudian Nabi mengambil berkah. Biha, dengan rahmat. Lima, karena hadis rawahu Malikun fil Muwatta, yang meriwayatkannya Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. An Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, annahu kana, bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a, apabila beliau mendengar ar-ra'da, petir, taroka, maka Nabi meninggalkan al-haditha, pembicaraan atau bicara. Waqala, dan Nabi bersabda, Subhanalladzi, maha suci zat yusabbihu, yang bertasbih, ar-ra'du, tir, bihamdihi, dengan memujinya, wal malaikatu, dan malaikat, min khifatihi, dari ketakutannya. Summa yaqulu, kemudian Nabi bersabda, inna hadza, bahwasanya ini petir, lawa'idun, sungguh ancaman, li ahlil ardi, bagi penduduk bumi,
5 syadidun yang berat. Syadidun yang berat. Ancaman yang berat. 5 yunzaru karena diberi peringatan. Bihi dengannya min nuzulis sawa'iqi dari turunnya beberapa kilat. Wasuyuli dan banjir-banjir. Beberapa banjir. Wa nahwiha dan seumpamanya. Wa hadza du'a'u dan ini doa muktabasun diambil minal ayati dari ayat As-salisi asyara 13 min surat Ar-Ra'd dari surat Ar-Ra'd. Ini dasar keterangan tentang sunnah mandi hujan ketika hujan turun, terkhusus apabila setelah kemarau panjang kemudian kita sholat istisqa, habis sholat istisqa turun hujan, maka sunnah untuk main hujanan. Karena kata Nabi, akhriju bina ila hadzal ladzi ja'alallahu tahuran fana tahharu minhu wa nahmadullaha alaihi. Keluarlah bersama kami, bersama kita nih kepada ini air yang Allah menjadikan air ini suci, lalu kami bersuci dengannya atau darinya dan kami memuji kepada Allah. Jadi ketika turun hujan, Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk keluar. Untuk ngapain? Mandi hujanan. Bahkan Anas berkata, jika hujan menimpa kepada kami dan saat itu kami bersama Nabi, kemudian Nabi melepas pakaiannya, bajunya, bukan baju kalau kita, sehingga tubuhnya terkena air hujan. Kami bertanya, lima sonata hadza, kenapa engkau melakukan ini ya Rasul? Qala li'annahu haditsu ahdin bi rabbih ta'ala. Karena kalau bahasa kita ini adalah rahmah. Haditsu ahdin itu maksudnya adalah hujan ini rahmah dari yang memiliki hujan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ketika turun hujan, Nabi itu mandi hujan. Jadi mandi hujan itu hukumnya kalau nggak ada petir, nggak ada geluduk. Nah, jadi mandi hujan itu bukan sah. Maka saya bilang katakan, air yang paling berkah dan paling suci adalah air hujan yang kita tampung di tangan kita, nggak pakai apa-apaan, dari tangan langsung kita minum atau langsung mangap ke atas. Itu paling suci, paling berkah. Suci dari subhat, suci dari haram, dari obat. Karena kalau minum air hujan jangan ditampung di apa-apaan, langsung aja mangap, langsung ke atas langit, atau ditampung di tengah. Jangan yang dari genteng, jangan. Kalau dari genteng ya ada kemungkinan subhat sedikit lah, gentengnya dari mana, bikin dari mana gitu. Nah,
kalau dari langit yang turun ke kita mengenai tubuh kita itu sudah benar-benar tidak ada halangan. Ya, makanya kita minum dari tangan kita, insya Allah itu jadi obat. Dan hujan bukan penyakit, karena Nabi fayatabarruku biha. Nabi itu tabarruk dengan hujan itu untuk mendapatkan hujan itu berkah. Makanya ketika orang di Masjidil Haram itu ada hujan, kemudian air itu mengenai Ka'bah dan keluar dari pancuran emas, itu airnya 2 kali lipat berkah. Pertama, air hujan itu berkah, aturannya ada, ya. Kemudian Ka'bah itu berkah. Jadi air hujan yang jatuh ke Ka'bah lalu kita minum, kita mandi, itu berkah. Yang pernah diceritakan itu orang tuanya Habib Muhammad, yaitu Habib Abbas bin Alwi Al-Maliki, Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, ketika melihat orang mandi di Ka'bah pas hujan berebutan, mereka tabarukan, dicegah oleh polisi karena dianggap syirik. Lalu orang yang mandi itu mengadu kepada Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Gak usah diusir, mereka itu mencari berkah. Dilaporkanlah oleh polisi tersebut, askar lah kalau kita Satpol PP ya, kepada ulama Wahabi. Namun ulama Wahabi itu menemui Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, memprotes dan mengkomplain. Berkah dari mana katanya? Itu ngambil berkah gitu kan seperti syirik gitu ya. Jadi lalu dibacakan ayat Quran bahwa air hujan itu berkah, Ka'bah juga berkah. Maka tabarrukan dari yang Allah berkahkan, maka akan mendapatkan berkah. Makanya hujan itu adalah air yang berkah. Nah, bagaimana kalau ada petir atau kilat? Kalau ada petir atau kilat itu wa yusabbihu lirra'di wal barqi, bertasbih ketika ada kilat dan petir. Bacanya apa? Kalau Nabi contohkan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu bacaannya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci zat yang kilat itu bertasbih dengan memujinya, maksudnya dengan memuji Allah, dan malaikat itu bertasbih dari rasa takutnya kepada Allah. Nah, makanya kalau ada kilat, ada petir, kita sunahkan untuk bertasbih. Jangan dulu mandi hujanan dah. Kalau ada petir mah dah membahayakan. Bukan karena air hujannya, tapi karena petir dan kilatnya. Apalagi di Depok, yang kilat sama petirnya luar biasa dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, kata di bawah tanah Depok ini banyak kandungan besi apa-apa, sehingga petirnya tuh kencang-kencang banget dibandingkan daerah yang lain. Belum lagi banyak tiang-tiang dan seterusnya yang bisa berakibat membahayakan. Makanya kalau ada petir jangan dulu mandi hujanan. Tasbih adalah benar. Usabbihu subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu doanya. Ya, tasbih. Nah, kata Rasul, inna hadza lawa'idun li ahli ardi syadidun lima yunzaru bihi min nuzulis sawa'iqi was-suyul wa nahwiha. Petir ini merupakan ancaman, atau bahasa kita ini peringatan yang berat buat penduduk bumi. Petir, ya. Kalau lagi kecil kita niat petir, kita sebut pecut malaikat. Ya, pernah dengar kan yang kecil? Oh, pecut malaikat tuh. Ter gitu. Ya. Ini peringatan. Petir itu luar biasa, ya. Kandungan listriknya wah. Karena itu petir langsung angus, ya. Lima yunzaru bi min nuzulis sawa'iqi was-suyul.
Jadi dengan adanya kilat, adanya banjir itu merupakan peringatan bagi penduduk bumi. Bahasa kitanya Allah sedang memperlihatkan kekuasaannya sekaligus memberikan peringatan kepada kita. Adanya banjir, kemudian adanya petir, adanya kilat. Hati-hati. Ya. Ini baru di dunia. Baru di dunia. Petir itu baru di dunia. Di mana petir nanti di neraka. Ya. Ini baru banjir air. Di akhirat ada banjir nanah, ada banjir darah, ya kan? Ada banjir yang lain, apalagi pada mahsyar banjir keringat ketika matahari Allah dekatkan. Jadi ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut mudah-mudahan menyadarkan manusia bahwa ada zat yang maha kuasa yang memberi peringatan ini. Ini baru dunia. Petir dunia aja orang udah gosong, gimana akhirat? Hancur lebur. Pentungan manusia aja orang udah kelojotan, kita getok palanya pakai martil, mati. Gimana dipentung sama malaikat dalam kubur, ya kan? Nek. Kayak semut kali ya, cit langsung. Kalau digetok manusia mati, sekali getok luar sakit langsung mati. Lah malaikat digetok sakit, balikin lagi, getok lagi terus sampai kiamat. Sama di neraka juga gitu, dia siksa kembali lagi tubuh disiksa, jadi merasakan sakit ya, supaya betul-betul merasakan azab dan siksaan. Makanya dalam setiap kejadian yang terjadi di tengah kita itu mengandung hikmah yang luar biasa. Hujan mengandung hikmah, petir, kilat itu juga mengandung hikmah. Adanya banjir itu juga mengandung hikmah, karena itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kan kemarin banjir di Malang ya, di Malang banjir bandang yang luar biasa. Belum di daerah-daerah yang lain. Jakarta mau udah langganan dah. Ya. Jakarta mau udah langganan banjir, karena jalanan lebih rendah daripada saluran air. Ya. Ini peringatan sebenarnya. Peringatan banjir air kali kita masih bisa atasi, paling gatal doang. Nah kalau banjir nanah nanti di akhir, banjir air keringat, coba bayangin banjir air keringat gimana? Minum asin, minum bau, ya. Apalagi banjir nanah, baunya udah habis. Nah, mudah-mudahan segala kejadian ini bisa mengambil, kita bisa ambil hikmah dan ikhlas ajaran dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana wa ya kana nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim